Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi. Saya mahasiswa di Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2535102221. Pada video kali ini saya akan membuat video project algoritma dan pemrograman 1 yang diajarkan oleh Pak Rizky Wandri. Ada 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama ada flowchart, pseudocode, sama coding. Yang pertama ini saya akan menjelaskan uh, flowchart dari sistem kasir sederhana. Yang pertama itu kita mulai. Setelah mulai kita mendeklarasi variabel. Ada nama kasir, nama pembeli, nama barang, harga, subtotal, total, kuantitas, jumlah barang, dan uang bayar. Setelah itu kita inisialisasi, memberi variabel itu nilai. Pertama, variabel total dengan nilai 0, pajak dengan nilai 11%, diskon dengan 10%, dan minimal diskon 200.000. Saat dijalankan, pertama program meminta input nama kasir. Setelah meminta input nama kasir, program meminta input nama pembeli. Setelah menginput nama pembeli, program meminta jumlah barang yang akan dibelikan, yang akan dibeli. Setelah itu kita inisialisasi variabel i dengan nilai 1. Variabel ini akan digunakan untuk kondisi perulangan. Jika kondisi ini memenuhi syarat, dia akan menjalankan program yang ini. Pertama kita misalkan i-nya tadi i-nya sama dengan 1. Habis itu jumlah barang yang kita minta input tadi sama dengan 3. Jadi kan di sini kondisinya kan i lebih kecil daripada jumlah barang. Jadi 1 lebih kecil dari jumlah barang. Kalau betul, dia akan menjalankan proses yang ini, yang itu meminta input nama barang, input nama harga, input jumlah barang, menghitung subtotal dengan harga dikali jumlah, lalu menghitung total dari total ditambah subtotal. Setelah itu i akan terus bertambah sampai syaratnya memenuhi. Jadi kalau i-nya sudah sama dengan jumlah barang, dia akan keluar dari program dan menjalankan program selanjutnya. Lalu program tersebut akan mengecek apakah total lebih besar dari 200.000. Kalau iya, dia mendapat diskon. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan diskon. Kalau dapat diskon itu didapat dari 10% dikali total. Kalau tidak dapat diskon, diskonnya sama dengan 0. Setelah menentukan dari kedua ini, program akan menghitung total setelah diskon. Total setelah diskon ini didapat dari total dikurang diskon. Lalu program menjalankan yang ini lagi, mencari nilai pajak. Nilai pajak didapat dari 11% dikali total setelah diskon. Lalu program mencari lagi total bayar. Total bayar didapat dari total setelah diskon ditambah pajak. Lalu program meminta input uang bayar. Lalu setelah menginput, program akan menghitung kembalian dari uang yang dibayar oleh pembeli, yaitu didapat dari uang bayar dikurang total bayar. Setelah semua proses dilakukan, program akan menampilkan struk belanja yang berisi nama kasir, nama pembeli, subtotal, diskon, pajak, total bayar, dan kembalian. Setelah itu program selesai. Saya akan mengimplementasikan pseudocode ke coding menggunakan bahasa C++. Pertama, kita akan memanggil library include iStream. Include iStream ini digunakan untuk mengambil input atau output dari pengguna. Selanjutnya ada include string. String ini digunakan untuk menggunakan variabel bertipe data string. Selanjutnya using name space using namespace std yang berfungsi agar kita tidak perlu menggunakan std di depan si in dan si out. Yang selanjutnya saya akan menggunakan int main, yaitu di mana program utama dijalankan di dalam int main ini.
Dari pseudocode ini pertama kita mendeklarasi variabel. Yang pertama ada variabel dengan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan nama kasir, nama pembeli, dan nama barang. Selanjutnya tipe data long yang akan digunakan untuk menyimpan nilai dari variabel nama variabel harga, subtotal, dan total. Selanjutnya ada long lagi. Nah, di sini aja lah buat biar satu aja. Ada uang bayar, dan kembalian. Lalu ada menggunakan long lagi, kita satukan aja biar nggak banyak. Ada menggunakan diskon, total sebelum pajak, dan total bayar. Selanjutnya ada tipe data integer yang akan digunakan untuk menyimpan nilai dari kuantitas dan jumlah barang. Selanjutnya kita menggunakan tipe data boolean atau bool yang digunakan untuk menyimpan nilai true atau false kalau dia dapat diskon atau tidak. Selanjutnya di sini ada konstanta. Dari pseudocode ini saya akan mengimplementasikannya ke kode konstanta, yaitu di mana sebuah nilai yang tidak akan bisa diubah oleh pengguna. Ada 3, tarif pajak, tarif diskon, dan minimum diskon. Pertama, kita const dengan tipe data double dan nama variabelnya tarif pajak dengan nilai 11% atau 0,11. Selanjutnya ada const dengan tipe data double lagi dengan nama variabel tarif diskon dengan nilai 10% atau 0,10. Selanjutnya ada konstanta minimal diskon. Const dengan tipe data double, nama variabelnya min diskon dengan nilai 200.000. Itu 23. Selanjutnya di sini kita akan input nama kasir, nama pembeli, dan jumlah barang. Sini kita meminta kita buat garis-garis biar rapi. And out. Lah, sini kita buat namanya input barang. Input. Sini saya copy aja biar cepat.
Di sini kita akan meminta input nama kasir, input nama pembeli, dan input jumlah barang. Yang pertama, kita meminta input nama kasir. Kasih di sini nama kasir. Itu kita panggil variabel nama kasir. Di sini kita gunakan get line. Get line. Salah, enggak situ. Get line, fungsi cin, variabel nama kasir. Selanjutnya meminta input nama pembeli. Pertama kita buat dua komentar di sini. Nama pembeli. Nama pembeli. Titik dua. Titik koma. Lalu kita getLine lagi, karena fungsi getLine itu mengambil semua karakter termasuk spasi. Karena nama orang ini bisa dua. Seperti Muhammad Rozi. Nah, kalau tak pakai getLine cuma Muhammad dipanggil. Pakai getLine. Kita panggil fungsi cin dan panggil nama variabel nama pembeli. Selanjutnya input jumlah barang. Jadi kita bebas mau beli barang berapa aja. Sama kita tambah komentar jumlah barang. Jumlah barang. Dua. Ya, kita panggil variabel jumlah barang. Jadi kita tidak perlu pakai getLine karena ini angka. Jumlah barang. Dan kita tambahkan cin ignore. Itu untuk menghapus spasi sebelumnya. Habis itu di sini kita gunakan fungsi perulangan untuk menginput barang apa aja yang kita beli, berapa jumlahnya, berapa harganya. Jadi kita menggunakan for. Pertama kita inisialisasi i sama dengan 1. Habis itu kita buat syaratnya kalau i-nya lebih kecil daripada lebih kecil atau sama dengan dari jumlah barang yang kita input, maka dia akan terus berjalan jumlah barang. Dan di plus ini agar ia terus bertambah, kurang berawal agar apa yang dijalankan berjalan. Nah, selanjutnya kita buat komentar di sini biar tahu ini barang keberapa. Jadi kita buat ini barang ke i di sini karena tadi i1, jadi sini barang ke 1. Jadi dia akan terus bertambah sesuai barang yang kita input. Selanjutnya kita menginput nama barang yang akan kita beli. Sini kita tambahkan komentar nama barang. Salah. Nama barang, kita panggil variabel nama barang agar dia menyimpan nama barang yang kita beli. Cin. Ya, kita udah pakai getLine karena
karena barang itu bisa lebih dari 2 kata. Contohnya sabun, mandi. Kalau kita tak pakai get line, cuma ambil sabun. Kalau kita pakai get line, dia ambil semua karakter sabun mandi. Get line. Maksudnya fungsi cin, dan variabel nama barang. Nama barang. Selanjutnya kita buat harga dari barang tersebut. Kita buat komentarnya harga Rp karena kita Indonesia dengan rupiah. Nah, kita panggil variabel harga. Selanjutnya berapa jumlah yang kita beli, kita bisa menentukan sendiri. Nah, kita panggil, kita tambahkan komentar jumlah barang. Jumlah barang yang akan kita beli. Kita panggil variabel cin dengan nama KTY. Selanjutnya kita buat subtotal. Subtotal itu harga dari satu barang. Subtotal itu kita bisa dapat dari harga dikali kuantitas. Selanjutnya ada total. Total digunakan untuk menghitung. Di sini kita pakai, saya lupa menambahkan cin ignore karena nanti kalau tak pakai dia error, jadi kita buat aja ya cin dot ignore. Salah, ignore. Ya, jadi saya lupa tambahkan total sini, kita harus kasih 0. Nanti kalau tidak kita kasih, dia tak mau jalan. Jadi total ini digunakan untuk menghitung semua subtotal dari barang yang kita beli. Subtotal itu kita dapat dari total plus subtotal. Selanjutnya menginput barang sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan diskon. Perhitungan diskon itu ya biar dapat diskon. Yang pertama kita tentukan dulu kalau dia dapat diskon. Dapat diskon. Syaratnya tuh kalau total lebih besar atau sama dengan dari tarif diskon, minimal diskon yang kita telah tentukan dari awal tadi. Min diskon. Kalau dia betul, dia akan menjalankan kode ini. Selanjutnya kita buat percabangan. If dapat diskon. Kalau true, kalau dapat diskonnya sesuai dengan syarat ini, maka diskon kita dapat dari menghitung total dikali tarif diskon yang telah kita tentukan tadi di awal, yaitu 11%. 10%, maaf. Tarif diskon. Kalau dapat diskonnya salah, dia diskonnya itu kita buat dengan 0. Saya lupa pakai ini tadi. Selanjutnya kita akan menghitung total sebelum pajak, total bayar,
dan input bayar serta kembalian. Yang pertama itu kita hitung dulu total sebelum pajak. Total sebelum pajak. Total sebelum pajak ini didapat dari total dikurang diskon. Kita dapat. Selanjutnya kita menghitung pajak. Pajak ini didapat dari total sebelum total sebelum diskon. Total sebelum diskon. Sebelum diskon dikali tarif pajak yang sudah kita tentukan tadi di awal. Tarif pajak. Yang kita menghitung total bayar, berarti total dari semua yang kita bayar. Yang telah dihitung tadi, telah dihitung tadi. Total bayar ini didapat dari total sebelum pajak ditambah pajak yang kita tentukan. Misalnya di sini kita pelanggan akan membayar, jadi kita buat input bayarnya di sini. Yang pertama kita buat komentar di sini. Cout uang bayar. Uang bayar. Kita panggil variabel bayar. Uang bayar. Ini. Uang bayar. In bayar. Jadi sini dia meminta input uang bayarnya. Selanjutnya kita akan itu kembalian. Kita akan menentukan kembalian didapat dari uang bayar dikurang total bayar. Total bayar. Selanjutnya kita akan mencetak struknya. Gimana kita buat struknya? Struk bayar pertama kita buat dulu komentar agar ini biar rapi aja struknya. Kita buat nama struknya. Struk belanja. Biar rapi aja. Kita tambahkan line. Kita tambah di sini garis komentar lagi biar rapi aja. Yang pertama, dia meminta tampilkan nama kasir. Jadi di sini kita buat komentar kasir, lalu memanggil variabel nama kasir. Kasir. Nama kasir. Line. Selanjutnya di sini di visual code-nya tambahkan nama pembeli. Cout nama pembeli. Ini kita buat nama kasir aja loh. Nama
nama nah, nama pembeli. Kita panggil variabel nama pembeli. Nah, di sini kita akan tampilkan subtotal dari semua belanja kita. Yang pertama kita buat komentar di sini. Oh, saya lupa tambahkan ini. Enggak jalan dia. Subtotal. Kita panggil variabel totalnya. Total dari semua kita beli, barang kita beli. Selanjutnya di sini ada percabangan, yaitu di mana kita akan mencetak dua kondisi. Kalau dia dapat diskon, dia akan cetak diskonnya. Kalau tidak dapat diskon, dia akan mencetak diskon tidak memenuhi syarat. Jadi di sini if dapat diskon, kalau betul dia akan tampilkan, kalau true dia akan tampilkan diskon 10%. Diskon 10%. Lalu panggil variabel diskon. Kita dapat tadi diskon. Selanjutnya kalau dia false, dia akan tampilkan else. Dia akan tampilkan diskon tidak memenuhi syarat. Cout diskon tidak memenuhi syarat. Dan lain. Selanjutnya kita akan menampilkan pajak dari hasil pembelanjaan kita ini. Pertama kita pilih dulu komentar biar bisa paham. Pajak, panggil variabel pajak lain, lalu kita tampilkan total bayar. Pertama kita kasih komentar total, panggil variabel total bayar. Selanjutnya kita tampilkan lagi uang bayarnya. Uang bayar. Kasih komentar uang bayar. Uang bayar. Kita panggil variabel uang bayar. Saya lupa tambahkan ini. Selanjutnya kita tampilkan kembalian dari hasil belanja kita. Cout, kita tambahkan komentar sini kembalian. Lalu panggil variabel kembalian lain. Dan di sini kita buat kreasi dikit, yaitu mengucapkan terima kasih kepada pembeli. Kita tambahkan cout terima
kasih. Lalu kita tampilkan nama pembelinya. Kita akan memanggil variabel nama pembeli. Kita buat garis di bawah biar tampilannya rapi aja. Out. NDL. Lalu kita tambahkan return di bagian program terakhir program. Return. Oke, sudah siap programnya. Mari kita coba menjalankan program ini. Kita buat judulnya project sistem kasir sederhana. Jalankan. Di sini ada error dikit, kita perbaiki. Jumlah baik Pak, saya sudah memperbaiki codingannya. Jadi sekarang kita coba codingannya. Muncul minimarket Algostor, nama kasirnya Fahrul, nama pembelinya Eca. Ada beli barangnya 3. Nama barang yang pertama itu ada sikat gigi satunya 6.000. 2, 3. Ada beli 3. Misalnya barang kedua ada beli botol minum dengan harga yang satu 20.000. Dia beli 2. Maksudnya dia beli dompet harganya 115.000. 1, 2, 3. Dan dia belinya 2. Uang bayar dia bayar sebanyak 150.000. Sini ini struk belanja keluar Pak, nama kasir Fahrul, nama pembeli Eca, subtotalnya 88.000. Tidak dapat diskon karena tidak memenuhi syarat. Pajaknya 9.640. Totalnya itu total 97.680 rupiah. Dia bayar 150.000. Kembaliannya itu 52.320. Dan di sini kita memberi terima kasih kepada pembeli yang telah membeli barang. Oke Pak, sekian video yang saya buat. Mohon maaf ada kesalahan. Saya Fahrul Rozi dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.